Dengan ini saya mengukuhkan saudara-saudari menjadi pengurus DPD HIMNI Jawa Tengah periode 2022-2026. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan menolong saudara-saudari sekalian dalam setiap tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus HIMNI untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta visi misi HIMNI. Berkorban untuk membesarkan HIMNI dan mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita organisasi HIMNI. Kata saya bersedia. Satu, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dua, setia dan taat kepada HIMNI, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi lainnya. Salam HIMNI, bersatu kita bisa. Salam pariwisata, nias Indonesia. Kita sekarang sebagai organisasi Himpunan Masyarakat Nias Indonesia juga harus mengambil bagian dalam pembangunan Nias dan juga pembangunan Indonesia. Dan dimulai dari pembangunan sumber daya manusia yang terus kita tingkatkan, pembangunan pendidikan, karena kalau dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, maka pendidikannya harus unggul, ya. Terus pendidiknya juga harus unggul. Oleh karena itu, teman-teman HIMNI yang ada di Jawa Tengah yang sedang juga meniti karir dan juga meraih cita-cita lewat pendidikan di Jawa Tengah, ya, buatlah dirinya unggul, karena hanya dengan cara itu kita juga bisa berkontribusi, ya, untuk membangun Indonesia, membangun Jawa Tengah, ya, pendidikan yang kita bisa raih di daerah Jawa Tengah. Dan tentunya kita harus kembalikan untuk kepentingan daerah kita, daerah Nias dan juga daerah dimanapun kita berada, karena saya katakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Setiap kita dimanapun kita berada, kita juga harus mematuhi aturan setidaknya, ya, dan menjaga ketertiban, juga berkontribusi untuk memberikan keamanan, ya, bagi daerah dimanapun kita berada. Dan itu adalah sebuah kegiatan konkret yang kita bisa lakukan. Rata-rata mereka di mana aja, Pak? Sudah sampai luar negeri infonya? Sumber daya manusia Nias itu ada di mana-mana, di luar negeri juga, ada di Eropa, di Amerika, kemudian Asia, Australia, tersebar di seluruh negara-negara yang berkembang, ya, yang sudah maju. Semua sudah bisa memberikan kontribusi juga, ya. Dan apa yang diarahi di sana tentunya kebanggaan kita sebagai anak-anak Nias dan juga kebanggaan Indonesia. Pak, mungkin anak-anak Nias akan disekolahkan mungkin, Pak, di luar wilayah Nias atau gimana? Tentu, karena target pembangunan sekarang ini, ya, yang pemerintah juga sedang menggelorakan melalui Kementerian Pendidikan, bagaimana seluruh warga negara Republik Indonesia ini bisa memperoleh pendidikan secara merata. Dan kami sebagai anak-anak Nias yang juga tergabung dalam Himpunan Masyarakat Nias terus mendorong pemerintah daerah di Kabupaten Nias yang masyarakatnya masih banyak yang belum bisa meraih pendidikan secara baik, ya, secara merata. Kami mendukung untuk melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah, dan kami sebagai organisasi kami juga mendukung apa yang bisa kami lakukan dengan dukungan konkret, barangkali memberikan beasiswa, kita dorong juga menghubungkan program-program pemerintah dengan mahasiswa, calon-calon mahasiswa kita, calon-calon anak didik kita yang belum bisa meraih pendidikan.
Dan saat ini sebenarnya kami di NIAS juga, saya sebagai Ketua Umum Himpunan Masyarakat NIAS Indonesia, saya bangga karena pemerintah Kabupaten NIAS mempercayakan kepada kami untuk memimpin satu yayasan perguruan tinggi yang baru-baru saja diresmikan menjadi Universitas NIAS, menjadi yang digabungkan antara IKIP dan juga STIE menjadi Fakultas Ekonomi ditambah dengan fakultas baru. Mudah-mudahan lewat inovasi yang kita bangun dan juga program-program yang kita siapkan dapat memberikan manfaat sehingga alumni-alumni Universitas NIAS nanti menjadi alumni unggul, minimal unggul ya untuk kepentingan dan kebutuhan Kepulauan Nias, dan harapan kita unggul untuk kepentingan dan kebutuhan seluruh Indonesia. Halo. Silakan. Setelah pelantikan ini, DPD HIMNI Jawa Tengah akan menguatkan barisan di dalam membangun kebersamaan sesama Onomiha, sesama masyarakat Nias yang ada di Jawa Tengah ini, supaya bisa bersinergi untuk membangun, baik itu di daerah masing-masing maupun secara keseluruhan di Jawa Tengah, dan tentunya juga untuk Kepulauan Nias. Bagaimana tadi disampaikan bahwa kita membangun itu kita harus datang ke Pulau Nias untuk membangun fisik, tetapi melalui karakter, melalui SDM yang ada pada saat ini. Lebih-lebih tadi mungkin tadi sempat saya singgung bahwa sejak tahun 2019 putra-putri Kepulauan Nias, sebelum universitas dibentuk ya Pak ya, Universitas Nias terbentuk, itu mereka datang ke Jawa Tengah ini dengan program namanya Kerja untuk Kuliah. Kerja untuk kuliah, ketika dia bekerja, dia mampu membiayai dirinya untuk kuliah. Ya. Lalu program ini tujuannya tadi sudah saya sebutkan bahwa pertama itu mengurangi angka pengangguran di Kepulauan Nias. Yang kedua, meningkatkan SDM. Yang ketiga adalah membantu orang tua ketika orang tua tidak mampu untuk membiayai kuliah anak. Ya. Memang ini kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Kota Semarang, dengan lembaga-lembaga yang ada, lembaga pelatihan kerja, sehingga anak-anak Nias ketika datang ke Semarang ini mereka bisa bekerja. Bisa salurkan ya Pak. Mereka bisa langsung bekerja di perusahaan garment, ya, akan dilatih di perusahaan, dan mereka juga dari hasil kerjanya ini bisa membiayai hidupnya, bisa membiayai perkuliahannya tanpa membebani orang tua Dan mengurangi dengan kawan-kawan dari Nias. Jadi salah satu etnis yang cukup dominan saya kira kegiatan-kegiatannya di Jawa Tengah, dan mungkin saya laporkan juga Pak Marinus ya. Pak Gubernur ini hampir setiap periode itu keliling-keliling ke asrama-asrama mahasiswa luar Jawa Tengah yang termasuk yang ada di Nias juga pada saat-saat Natal, Tahun Baru, Lebaran pasca Lebaran. Terlebih lagi kemarin pada saat pandemi, Pak. Pandemi memang banyak ya, maklum lah, saya juga dulu mahasiswa, saya kira kita semuanya mantan mahasiswa, kondisinya seperti itu, dan Pak Gubernur juga tidak sungkan-sungkan untuk membawa sesuatu misalnya keliling ke asrama-asrama, dan kerjasama kita bagus. Kebetulan persatuan masyarakat luar Jateng yang ada di Jawa Tengah itu hampir semuanya ada Pak, dari seluruh provinsi itu hampir semuanya ada. Tadi saya juga cerita termasuk dari Sulawesi Tenggara, saya sekretaris gitu. Alhamdulillah seperti yang tadi saya sampaikan dalam sambutannya Pak Ganjar, Jawa Tengah cukup kondusif situasinya dan kawan-kawan toleran gitu ya, kerjasamanya juga bagus. Yang menarik misalnya hari ini Pak Marinus ada organisasi juga generasi mudanya teman-teman dari etnisitas ini, namanya Perantara, Persaudaraan Antar Etnis Nusantara. Itu juga dari kawan-kawan Nias juga aktif sebagai pengurus. Sekjennya salah satunya Putra Nias. Ya, sekjennya Putra Nias, betul. Kemarin kebetulan waktu hari Sumpah Pemuda
28 Oktober itu mereka melakukan upacara di Asrama Aceh. Oke. Nah, Asrama Aceh ini menarik. Ini juga sengaja dipilih kelihatannya. Jadi Asrama Aceh itu namanya Asrama Pocut Intan Merah. Nah, beliau ini ternyata pahlawan Aceh yang dimakamkan di Blora. Iya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.